Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Kalkulus 1 oleh IMS FTUI 2020. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi soal UTS Kalkulus 1. Selamat belajar teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas soal nomor 1A dulu ya. Jadi tentukan himpunan penyelesaian dari X-4 dibagi X kuadrat ditambah 2X lebih kecil dari 0. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, kita akan cari pembuat 0 dari masing-masing pembilang dan penyebutnya. Oke, kalau yang bawah ini bisa difaktorin ya, jadi X plus 2. Nah, berarti pembuat nolnya yang atas ya X-4 sama dengan 0. Dia punya 4 sebagai pembuat 0. Kalau yang bawah X kali X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0, X juga bisa sama dengan min 2. Jadi kita punya 3 pembuat 0 di sini, teman-teman. Kita buat 3 garis bilangan. Nah, karena ini lebih kecil ya, jadi semua pembuat 0-nya tidak boleh masuk ke himpunan penyelesaian. Ya, tidak ada tanda sama dengannya. Min 2, 0, 4. Lalu kita ambil titik di masing-masing tempat, teman-teman. Jadi misalnya uji X-nya 5. Kalau kita masukkan nanti 5 kurang 4 kan 1 ya. Di sini 5, 5 tambah 2, 7. Berarti dia positif. Nah, di sini juga X sama dengan 3. 3 kurang 4 pasti negatif. Di sini positif, berarti negatif. Min 1. Di sini min 1 kurang 4 negatif. Negatif, positif, berarti hasilnya positif. Dan yang terakhir uji min 3, teman-teman. Nanti kita dapat negatif, negatif, dan negatif. Jadi hasilnya negatif. Ya, jadi karena pertidaksamaannya menginginkan lebih kecil dari 0, berarti kita ambil tempat yang negatif, teman-teman. Jadi yang di sini sama yang di sini. Jadi kita dapat himpunan penyelesaian akhirnya adalah X-nya harus lebih kecil dari min 2 atau X-nya dari 0 sampai 4 ya, tapi nggak pakai sama dengan. Kalau dibuat dalam bentuk interval, jadi seperti ini, minta hingga koma min 2 digabung dengan 0,4. Ini adalah nilai-nilai X yang memenuhi. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas soal nomor 1B ya. Nah 1B yang bagian A dulu ya. Jadi tentukan FOG. Ya ini mudah ya teman-teman. FOG itu adalah FOGX lah ya lengkapnya. FOGX itu adalah FGX, artinya si G-nya kita masukkan ke dalam fungsi F. Berarti ini jadi GX-nya kan X pangkat 4, jadi akar 16 dikurang sama X pangkat 4. Ya, jadi X pangkat 4 yang ini kita masukkan ke sini teman-teman. Oke, itu FGX-nya. Nah, yang B-nya, tentukan domain FOG. Nah, domain FOG itu apa sih? Domain FOG itu ya daerah asal FOG kan? Nah, itu kan adalah himpunan yang berisi X elemen domain G ya. Kenapa harus elemen domain G? Karena ingat, konsep komposisi itu si X-nya harus masuk ke dalam G dulu. Baru nanti setelah masuk ke dalam G, hasilnya kan jadi GX nanti. GX-nya harus masuk ke dalam fungsi F. Ya, jadi prosesnya itu masuk ke G dulu, baru hasilnya nanti si GX-nya baru masuk ke F. Artinya, himpunannya harus X anggota domain G gitu kan, dia harus di dalam domain G, tapi pengeluarannya atau hasilnya si GX-nya harus elemen domain F. Nah gitu. Oke, jadi himpunan yang berisi anggota domain G tapi GX-nya anggota domain F. Jadi kita butuh dua-duanya nih. Kita harus tahu apa domain G-nya, harus tahu domain F-nya apa. Nah, untuk domain G-nya, GX-nya tadi apa sih? GX-nya kan tadi X pangkat 4, jelas ya, karena ini fungsi polinomial. Polinomial itu kan semua bilangan real bisa masuk ya, jadi domain G-nya ya semua bilangan real atau R aja. Oke, kalau fx-nya apa tuh? Fx-nya akar 16 minus 6x. Berarti untuk mencari domainnya, domain F-nya itu adalah himpunan. Ingat, kalau di dalam akar nggak boleh negatif ya. Jadi untuk mencari domainnya, kita harus selesaikan 16 min X lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi kita harus bikin X di mana 16 min X-nya lebih dari sama dengan 0.
Ya, ini akan sama dengan X, di mana X-nya kurang dari sama dengan 16 ya. Jadi ini adalah domain F-nya. Nah, berarti tadi domain FOG apa? X elemen domain G, di mana GX-nya elemen domain F. Ya, domain G-nya kan bilangan real nih. Berarti semuanya yang bagian sini ya, itu berarti semuanya, semua bilangan real. Nah, yang bagian sini kita selesaikan. GX elemen domain F. Oke, kita selesaikan di sini. GX elemen domain F. Artinya apa? GX-nya siapa tadi? X pangkat 4 harus elemen domain F. Berarti X pangkat 4, domain F kan lebih kecil sama dengan 16 kan? Berarti si X pangkat 4 harus lebih kecil sama dengan 16. Ya, berarti X pangkat 4 dikurang 16 harus lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini kalau kita selesaikan, jadi X kuadrat min 4 dikali X kuadrat plus 4 harus lebih kecil sama dengan 0. Berarti X min 2 dikali X plus 2 dikali X kuadrat plus 4 lebih kecil sama dengan 0. Ini pembuat nolnya ada 2 ya. Di sini minus 2. Nah, ini kan positif ya, definite positif nih. Ini selalu positif. Jadi di garis bilangannya ada min 2. Nah, ini pakai sama dengan ya. Jadi min 2, 2. Kita uji misalnya 3. Kalau X-nya 3, hasilnya 3 kurang 2 positif, 3 tambah 2 positif, di sana positif. Berarti hasilnya positif ya. Kalau X-nya 0, 0 kurang 2 negatif, positif, positif jadi negatif. Kalau min 3 negatif, min 3 tambah 2 negatif, min tambah positif. Jadi positif. Jadi lebih kecil sama dengan 0. Tadi ya kita maunya lebih kecil sama dengan 0 nih. Berarti kita ambil daerah yang negatif. Nah, berarti ini. Ya, jadi X-nya apa? Harus di antara min 2 sampai 2. Nah, ini adalah jawaban akhir ya. Jadi domain FOG-nya apa? Domain FOG-nya adalah X, di mana X-nya antara min 2 sampai 2. Atau kalau dalam bentuk interval itu min 2,2. Kurungnya kurung siku. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas soal nomor 2. 2A dulu ya. Jadi tentukan limit dari X dikurang akar 4X kuadrat plus 3 per 2X min 3 ketika X-nya mendekati tak hingga ya. Oke, kita kalikan dengan pangkat tertinggi ya teman-teman. Jadi yang paling tinggi ini sebenarnya X pangkat 1 nih ya. Ini kelihatannya X pangkat 2 tapi karena diakarin ya jadinya X pangkat 1 juga. Ya jadi sama-sama kita kali seper X semuanya. Kali seper X. Nah nanti akan menjadi limit X mendekati tak hingga X kali seper X ya. Ingat ya ini sifat distributif. Jadi 1 kurang yang ini seper X dikali ke dalam. Nah seper X kalau dikali ke dalam masuk jadi seper X kuadrat kan. Berarti kita punya nanti 4X kuadrat plus 3 per X kuadrat jadi ya. Kalau yang bawah 2X kali seper X 2 kurang 3 per X. Nah ini masih bisa disederhanakan. Jadi limit X mendekati tak hingga 1 dikurang akar 4 ditambah 3 per X kuadrat dibagi 1 kurang 3 per X. Nah ini sudah mudah ya. Kita masukkan tak hingga 1 kurang akar 4 ditambah 3 per tak hingga kuadrat per 1 kurang 3 per tak hingga. Nah ini 3 dibagi tak hingga pasti 0 ya. Karena tak hingga sangat besar. Berarti jadinya 1 kurang akar 4 dibagi 1. 1 dikurang 2 berarti min 1 ya limitnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas yang 2B ya. Jadi di sini ada limit dari mutlak 4T pangkat 3 dikali sin seper 2T ketika T-nya mendekati 0. Oke, ini kita akan selesaikan dengan teorema Apit teman-teman. Jadi kita pakai fakta bahwa nilai sin seper 2T itu ya. Oke, sin seper 2T itu berapapun T-nya pasti antara min 1 sampai 1 dong. Yang tidak akan keluar dari interval ini. Jadi ketika kita kalikan mutlak 4T pangkat 3, lihat di sini kan positif ya. Jadi kita kali semua ruas dengan mutlak 4T pangkat 3.
karena dikali bilangan yang positif, pasti tanda pertidaksamaannya tidak ada yang berubah. Jadi min mutlak 4T pangkat 3 lebih kecil sama dengan mutlak 4T pangkat 3 kali sin 1/2T lebih kecil sama dengan mutlak 4T pangkat 3. Nah, kita coba lihat limit yang sebelah kiri berapa sih ini? Limit ketika T mendekati nolnya ya. Min 4T pangkat 3 mutlaknya. Ya pasti min 4 kali 0 pangkat 3 jadi 0 ya. Sedangkan yang kanan kalau kita hitung juga limit T mendekati 0 mutlak 4T pangkat 3 itu 4 kali 0 pangkat 3 juga 0 ternyata teman-teman. Ya artinya dia yang setengah-tengah mau nggak mau menurut teorema Apit karena kiri kanannya udah 0. Jadi menurut teorema Apit haruslah limit yang tengah-tengahnya itu ya, yang di Apit itu si mutlak 4T pangkat 3 kali sin 1/2T juga harus 0 karena kirinya sudah 0, kanannya juga sudah 0. Sekian dari video kali ini. Tetap semangat belajar, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.